Akhirnya Falcon Pictures bikin film animasi juga, saudara-saudara. Setelah sebelumnya rumah produksi ini juga membuat sebuah film animasi Warkop DKI Reborn kalau nggak salah ya. Gua nggak nonton film tersebut karena gua nggak ada ketertarikan buat nonton film tersebut. Dan kemudian Panji Tengkorak ini adalah sebuah film yang diangkat dari novel, bukan novel ya, komik kalau nggak salah ya, komik Indonesia tahun berapa itu, tahun lama gitu lah. Nah, film ini awalnya dulu tuh pengen dibikin jadi live action gitu kan, yang diperankan sama siapa lah, gue lupa juga. Kayaknya Denny Sumargo juga yang bakal memerankan tersebut. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba berubah menjadi film animasi 2 dimensi. Dan menurut gue hal ini juga dilandasi dengan munculnya film Jumbo dan juga larisnya film tersebut gitu kan. Dan gue lebih suka Falcon Picture membuat sebuah film animasi seperti Panji Tengkorak ini daripada membuat sebuah film live action yang menurut gua ya berikan sebuah keberagaman genre lah, keberagaman tema, keberagaman film untuk industri film Indonesia. Dan terpilihlah, syukurlah mereka memilih untuk membuat sebuah film Panji Tengkorak menjadi sebuah film 2 dimensi. Dan sebenarnya gua nggak banyak referensi film animasi ataupun gua nggak nonton sama sekali anime seperti itu ya. Tapi yang gua lihat dari gaya animasi film ini, gua ngelihat ada sentuhan khas dari film animasi Avatar The Legend of Aang. Dan ya animasinya mirip seperti itu, tapi film Panji Tengkorak ini lebih berdarah, lebih banyak potongan tubuhnya, dan gue suka itu. Mungkin ini film nggak cocok untuk film anak-anak gitu ya. Kalau film Jumbo kan untuk semua umur, wajar lah, karena ya film drama keluarga Indonesia gitu kan. Nah, kalau Panji Tengkorak ini dia lebih mengangkat sebuah cerita kelam, ngangkat sebuah peperangan action yang berdarah, potongan tubuh kemana-mana. Dan gua rasa ini kayaknya bukan film untuk anak-anak gitu lah, untuk remaja ya masih oke. Ceritanya tuh sebenarnya si Panji Tengkorak ini ditemuin oleh salah satu saudara dari gurunya, dan dia menawarkan untuk mencari penangkal kegelapan atau sisi gelap dari Panji Tengkorak itu. Dan akhirnya mereka bertualang untuk mencari penangkal itu, yang mana itu adalah pusaka. Dan misalkan kalau kalian udah baca komiknya ya mungkin bakal tau lah ceritanya bakal gimana gitu kan. Tapi kalau secara pribadi gua nggak baca komiknya, gua nggak ngerti jalan ceritanya bakal gimana. Ini film menurut gua lebih cocok untuk dijadikan series. Kenapa? Karena di film ini kan banyak flashback gitu kan, dan flashbacknya itu tuh banyak banget. Di setiap adegan, setiap apapun dimasukin flashback. Dan menurut gua ya emang cocoknya lebih ke series sih kayaknya, karena film ini banyak yang pengen mereka ceritain dari flashback Panji Tengkorak ini, karakter dari Panji, kemudian masa lalu dia yang kelam itu, yang ditinggalkan seorang wanita yang ia sayangi. Kayaknya ini beneran cocok untuk dijadiin series daripada film panjang seperti ini yang ternyata hanya 90 menit. Mungkin dipaksakan terlalu singkat film ini ya, 90 menit, dan gue rasa nggak cukup buat memberikan sebuah cerita yang lengkap kepada kita sebagai penonton gitu. Sedangkan gue sendiri bingung gitu, ini ceritanya terlalu cepet banget, sat banget. Penonton nggak dikasih jeda untuk sepersekian detik mikir dan merangkum itu semua. Jadi kayak terlalu banyak yang film ini pengen dimasukin ke otak kita gitu loh. Gua rasanya seperti itu sih, karena gua rasa filmnya emang terlalu kayak dipaksain buat 90 menit, ceritanya dipadatkan sekali, dan flashback yang dimasukin ke dalam film ini memang banyak banget. Dan makanya itu gua bilang film ini lebih cocok kayaknya ke jadi sebuah series ya. Dan misalkan kalau ini dilanjutkan menjadi sebuah film lagi ya oke, gue masih menyetujui itu, tapi gue saranin series aja lah. Karena gue rasa emang patutnya series, dan ceritanya pasti banyak yang lebih jelas gitulah dengan cerita karakter Panji Tengkorak ini. Karena gue sendiri kan enggak baca komik tersebut gitu kan, dan gue penasaran dengan Panji Tengkorak ini apa gitu. Apa sebenarnya Panji ini siapa? Kemudian kenapa dia bisa mendapatkan kekuatan itu? Kenapa dia bisa mendapatkan ilmu hitam semacam itu? Jago bela dirinya dari mana? Gue penasaran dengan cerita-cerita itu sih. Mungkin entah dijadiin film kedua ataupun series, gue tetap dukung itu, karena film animasi Indonesia kan jarang banget ya, terutama untuk action animasi yang seperti ini, gaya-gaya kayak gini. Serius, gua cukup suka. Tapi lagi-lagi gua mengharapkan sebuah action yang wah banget gitu, terutama di endingnya ya. Dan di ending pun menurut gua enggak terlalu sewah itu. Kalau misalkan kalau kalian mungkin ya yang suka nonton film-film anime gitu kan, ya film ini enggak bisa disamaratakan dengan film anime gitu. Kita masih jauh lah kalau untuk kualitas anime, kemudian serunya pertarungan action gitu kan untuk animasi. Tapi menurut gua ini adalah suatu terobosan yang bagus untuk Falcon Picture memberikan sebuah tontonan yang beragam gitulah. Mereka enggak cuman remake doang dari film luar negeri masuk ke Indonesia gitu, terus mereka rombak lagi ceritanya menjadi lebih lokal. Dan kali ini Falcon Picture
memberikan terobosan film animasi Indonesia menurut gue cukup oke, gue cukup suka. Tapi ya itu tadi, mungkin ceritanya bakal lebih bagus kalau misalkan ini film dibiarkan paling enggak 120 menit lah. Atau kalau mau yang lebih rengang lagi, yang paling enak buat ditonton adalah ya dibuat series, harusnya seperti itu. Tapi ya apapun keputusannya, gue tetap suka dengan Falcon Picture mengeluarkan film Panji Tengkorak ini menjadi sebuah film animasi gitu. Kemudian untuk pemilihan lagu Bunga Terakhir, pas masuk pertama kali tuh kayak nggak nyambung banget dengan apa yang scene terakhir yang mereka kasih gitu. Gue ngelihat kayak Spider-Man yang mau nyelamatin Gwen gitu kan waktu di munculnya lagu ini pertama kali, Bunga Terakhir ini nggak pas banget, kemudian patah banget. Dan kenapa tiba-tiba langsung flashback gitu? Kita belum selesai masuk ke ceritanya ini, tiba-tiba masuk flashback lagi gitu. Gue lebih suka misalkan kalau cerita-cerita flashback ini dijadikan satu rangkuman latar belakang dia ke awal film gitu ya. Pertama kita nyeritain dulu Panji Tengkorak ini gimana traumanya tentang masa lalu dia gitu. Kemudian kenapa dia bisa menjadi sosok yang dingin, sosok yang bodoh amat semacam itu. Gue lebih suka awal-awal film diberikan penjelasan terbelakang Panji Tengkorak itu dibandingkan harus masuk ke flashback lagi. Jadi cerita yang awalnya udah kayak mulai wah bakal seru nih, nah tiba-tiba patah menuju ke flashback itu tadi. Jadi kayak berasa ada jembatan yang kopong aja, jembatan yang rusak gitu, yang terpisahkan antara jembatan satu dengan jembatan yang satunya lagi gitu. Gue harap ini film bakal rame penonton, paling enggak ya 500.000 udah cukup lah menurut gue ya, daripada harus berekspektasi ini film bakal juta-jutaan. Gue minimal ini film harusnya 500.000 mereka dapetin lah. Lagi-lagi ini terobosan film Indonesia dengan genre, dengan apa namanya itu, film animasi mereka. Kemudian ini juga kayak memberikan motivasi untuk animator-animator lokal atau rumah produksi yang bakal merilis sebuah film animasi tuh yakin gitu. Oh ternyata orang Indonesia ini suka gitu dengan animasi-animasi lokal gitu. Harusnya kita memberi kesempatan untuk animasi lokal untuk tayang di film Indonesia gitu, di bioskop, layar lebar ataupun di video on demand gitu. Harus memberikan kesempatan tersebut kita, karena ya lagi-lagi apakah kita mau film Indonesia selalu dipenuhin dengan film-film horor gitu, film-film drama? Kan enggak ya, kita juga perlu refreshing dengan hal-hal seperti itu, kayak contohnya Panji Tengkorak ini. Kemudian ya mungkin nanti bakal ada film-film animasi lain yang bakal muncul di bioskop ataupun di layar handphone kalian. Ya semoga itu cepat kejadian, karena Indonesia banyak animator yang bagus menurut gue. Tapi mungkin buat kalian yang pengen nonton film Panji Tengkorak ini, jangan terlalu berekspektasi ini bakal action keren banget, berdarah apa segala macam pertempurannya. Jangan mengharapkan itu, karena gue rasa ekspektasi kalian jangan setinggi itu, kayak mirip anime lah segala macam. Kita kan masih kayak meraba-raba gitu kan. Ya paling enggak support aja film Panji Tengkorak ini, kita kawal terus ya. Semoga tidak dijajah oleh Merah Putih One for All. Waduh. Nah kalau dibandingin Merah Putih One for All ya jelas Panji Tengkorak ini jelas lebih bagus lah, gila. Dan ya itu dia review gua untuk film Panji Tengkorak. Silahkan ditonton filmnya, udah tayang di bioskop. Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena masih banyak yang belum subscribe. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai detik ini. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat. Enggak ada ketertarikan, sulit banget ngomong ketertarikan. Enggak, kayaknya